Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya lagi di Masjid Rawda mengikuti takbir akbar yang diadakan oleh Masjid Rawda, dibawakan oleh Syekh Hasan Muhammad Soleh. Ikuti saya ya teman-teman. Tidak ada orang yang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa imamina Muhammad as-sadiq wa'al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa ihtada bihadihi ila yawmiddin. Allahumma inna sayyidina nushiduka nushidu hamalat 'arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak محمدا عبدك ورسولك. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد في هذه الليله على غير ارحام بيننا فاجمعنا في الجنه. قولوا امين. مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ان ابدا بالتعريف كما طلب مني اقول كلمه. Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat bagi nikmat iman maupun nikmat kesehatan. Hingga kita dapat berkumpul di dalam masjid yang indah dan megah ini. Guna tentu untuknya bersama-sama kita mengambil faidah, mengambil manfaat dan keberkahan dari pertemuan ini. Juga salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya dan kepada sahabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat insyaallah. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan kita ini kembali kita akan dipertemukan di surga nanti. Dikumpulkan bersama para orang-orang soleh dan terutama dikumpulkan pada kasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الأخ الذي قرأ منذ قليل تلا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. هذه نعمة تستحق الشكر، ولو سجدنا لله بالليل والنهار ما شكرناه. ولدنا مسلمين الحمد لله رب العالمين، وأنا أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وأشعر بمعنى هذه الآية أننا مسلمين حينما أرى غير المسلم وهم ينطبق عليهم قول الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فاللهم لك الحمد أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر هذه النعمة. اللهم آمين. Ya. Tadi qari kita membaca sebuah ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sungguhnya kita ini adalah umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, saling mengingatkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, kemudian saling mencegah kepada yang namanya kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita dijadikan sebagai seorang Islam. Kita lahir dari bapak dan ibu seorang Muslim. Kita bisa rukuk, kita bisa sujud sepanjang hari. Alhamdulillah itu adalah salah satu nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup di Amerika Serikat itu sekitar 19 sampai 20 tahun. Jadi beliau sudah bermukim berdomisili di Amerika Serikat itu seperti sudah 20 tahun. Ketika beliau melihat orang di luar Islam, maka beliau merasa bersyukur
beliau merasa bersyukur, beliau merasa sangat berterima kasih, beliau sangat berbahagia Allah berikan kita hidayah Islam. Nah, أما عن التعريف فاسمي حسن محمد صالح، ولدت في مصر في ريف مدينة المحمودية محافظة البحيرة، هذه قرب الإسكندرية. Baik, beliau akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama beliau Hasan Muhammad Saleh. Beliau dilahirkan di Mesir, di sebuah perkampungan kecil di salah satu provinsi yang di Mesir, namanya Provinsi Bahir, yang berbatasan langsung dengan salah satu kota yang terindah di Mesir, yang terkenal dengan pesisir pantainya, kota Alexandria. Nah, Alhamdulillah, أنا متزوج وعندي 4 أولاد و4 أحفاد. Alhamdulillah beliau sudah menikah, punya 4 anak laki-laki, 4 anak dan 4 cucu. تلقيت تعليمي على مرحلتين، كل مرحلة 12 عاما، والمجموع السنوات التعليم 24 سنة، 12 سنة في المدارس التعليمية العامة و12 سنة في الأزهر الشريف. Jadi kemudian beliau akan menceritakan tentang singkat tentang profil pendidikan yang ditempuh oleh beliau. 12 tahun itu dibagi jadi dua masa. Satu masa itu sebanyak 12 tahun. 12 tahun itu ditempuh dalam pendidikan umum. Jadi sekolah umum dia 12 tahun. Kemudian 12 tahun yang lain dipakai untuk menuntut ilmu agama di Universitas Al-Azhar Al-Syarif di Mesir. Jadi totalnya seluruhnya adalah 24 tahun. 12 tahun pendidikan umum, 12 tahun pendidikan agama. Totalnya berapa? 24 tahun. Nah, بدأت حفظ القرآن متأخرا، فقدر الله سبحانه وتعالى أننا كنا نعيش في منطقة ليس فيها مشايخ ولا محفظين ولا يهتمون بالتعليم، فرحلتي في حفظ القرآن وتعلم أحكام التجويد. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya beliau terlambat dalam menghafal, karena beliau nanti mulai menghafal nanti umur 23 tahun. Di saat itu juga sebelum beliau usianya 23 tahun, di kampung beliau tidak ada pondok tahfidz seperti kita di sini. Banyak kita temukan pondok-pondok tahfidz yang bertebaran. Di saat beliau semasa kecil, beliau itu susah untuk mendapatkan pondok tahfidz, susah untuk mendapatkan guru yang bisa membuat beliau untuk menghafal Quran. Dan juga kampung beliau ini kampung pertanian, kampung di mana sehari-hari sebagian besar masyarakatnya itu adalah bertani dan berladang. Nah, مررت في حياتي بصعاب كثيرة وحواجز كثيرة ومتاعب كثيرة جدا، حتى من الله سبحانه وتعالى علي بحفظ القرآن وإتمام الدراسة في الأزهر الشريف. تخرجت من معهد القراءات هذا في الأزهر، ثم كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر، ثم سافرت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 سنة. Jadi setelah itu, beliau beranjak dewasa, beliau ini pergi ke Mahat itu seperti pondok pesantren. Tapi santrinya tidak nginap, dia selama pulang-pulang. Jadi rumah ke pesantren, rumah ke pesantren. Beliau belajar baru mulai belajar menghafal Quran di situ. Nah, setelah selesai hafalan Qurannya di Mahat, di pesantren tahfidz, baru kemudian beliau melanjutkan S1-nya. Jadi nanti kayaknya sudah tua sekali, umur 20 sekian tahun itu baru mulai S1 di Universitas Al-Azhar, Fakultas Al-Quran. Jadi khusus untuk mendalami Al-Quran, yang letaknya itu di Kota Tonto. Kota
Tonta itu sekitar 70 kilo dari kota Kairo, Mesir. Setelah beliau selesai S1, merantau ke Amerika Serikat dan bermukim di Amerika Serikat sampai pada hari ini kurang lebih 20 tahun. سأحكي لكم بعض الصعاب بعض المعاناة والصعاب التي مررت بها في حياتي في مرحلة الشباب والطفولة. وقد كنا نعمل في الحقول وفي الزراعة، في تربية المواشي وفي زراعة الرز والقطن والعمل في الطين بالأجرة. ولما كبرت وبدأت أحفظ القرآن في 23 من عمري كنت متزوجا وعندي بنت، وكنت أذهب إلى معهد القراءات هذا في مدينة دمنهور. حتى أصل إلى هذا المعهد لابد أن أركب 3 مواصلات، 3 مراحل حتى أصل إلى هذا المعهد. وأحيانا بسبب طول الطريق أصل متأخرا، ربما 10 دقائق أو 5 دقائق بعد بدء الدراسة. فكان شيخ المعهد يقف على باب المعهد بالعصا، والذي يتأخر يضربه، وأنا متزوج ورجل وعندي أولاد، فكيف يضربني؟ فكنت أتحمل هذا الضرب وأنا في هذا السن حتى أتعلم، وأخذها بمزحة، أقول يعني أنت قبلت أن تحفظ القرآن فتحمل من أجل القرآن. Jadi beliau akan menceritakan lagi tentang betapa banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi beliau ketika belajar menghafal Al-Quran dulu. Jadi beliau di masa kecilnya sampai masa mudanya itu dihabiskan di sawah, dihabiskan di ladang. Beliau ini menanam beras, menanam padi, menanam kapas, gandum dan tanaman-tanaman lainnya. Dan itu pun sawah bukan sawahnya, sawah yang disewa, sawah milik orang lain yang disewanya itu dibayar ke pemerintah setiap tahun. Jadi bukan ladang milik pribadi, ladangnya orang yang digarap. Kalau ada hasilnya mungkin diberikan kepada syekh pada masa itu. Beliau menghafal Quran tadi sudah saya disampaikan, nanti umur 23 tahun baru mulai menghafal Al-Quran. Dan pesantrennya itu ma'hadnya itu ada di kota Damanhur. Katanya untuk mencapai kota Damanhur itu perlu naik 3 kali naik bus baru sampai di pesantrennya. Jadi 3 kali halte, 3 kali persinggahan baru sampai di pesantrennya. Begitu jauhnya. 3 kali sambung naik angkot seperti itu. 3 kali sambung naik angkot baru bisa sampai ke pesantrennya di kota Damanhur. Dan kesulitan yang lain adalah saat itu 23 tahun beliau sudah menikah. Jadi pas mulai menghafal menikah dan punya anak 1 perempuan saat itu. Jadi lahir anaknya 1 perempuan. Jadi sudah menikah baru menjadi santri. Sudah punya anak baru menjadi santri baru atau pesantren. Pergi ke pesantrennya itu jaraknya sekitar 3 kali mobil baru sampai. Nah, setelah itu karena jauhnya jaraknya, beliau selalu terlambat masuk kelas. Akhirnya pimpinan pondoknya, Syekhul Ma'had gitu namanya, atau ustadznya di pesantren itu selalu menunggu di depan pintu memegang kayu. Dan saya selalu terlambat 3 menit, 5 menit, sudah dimulai perjalanan baru datang. Setiap hari dipukul dan beliau berpikir, saya ini sudah menikah, sudah punya anak, masih dipukul seperti anak kecil. Jadi beliau berpikir, beliau sempat hampir berputus asa terhadap apa
Apa yang dilakukan gurunya setiap hari? Dipukul pakai tongkat. Ya, dipukul pakai tongkat. Tapi gurunya selalu berpesan bahwa kamu datang belajar Al-Quran, maka siap-siap kau akan menanggung. Siap-siap akan menanggung usaha nanti kelak memikul Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi usahamu dalam menghafal Al-Quran, hasilmu nanti menghafal Al-Quran sebanding dengan usahamu yang engkau usahakan pada hari ini. Jadi beliau ridho dan ikhlas menerima pukulan dari gurunya di umur 23 tahun yang sudah menikah dan sudah punya anak satu. أما إذا حدثتكم عن ضيق الحال والفقر فكثيرا من الناس في مصر كانوا فقراء، وكنت أحيانا كثيرة حينما أذهب لأدرس في الأزهر في المعهد أعجز عن توفير أجرة الطريق، أجرة السيارة التي سأذهب بها حتى أصل إلى المعهد. فكنت أذهب إلى بعض أصدقائي لأقترض منهم أجرة الطريق، وأنا متزوج وعندي بنت ورب أسرة، ولكن كنت أتحمل ذلك من أجل التعليم. ومرة من المرات جاء محصل الكهرباء وطلب أجرة الكهرباء الشهرية، وكانت 3 جنيهات، يعني هذه قليلة جدا في مصر. فلم يكن في بيتي 3 جنيهات لأدفع الفاتورة الشهرية. فوقف المحصل على باب الشقة مستغرب: أنت ليست معك 3 جنيهات؟ قلت له: ليس معي 3 جنيهات. أتذكر هذه المواقف الآن بعد أكثر من 30 سنة أو 40 سنة. أقول سبحان الله، سبحان الذي أغناني بالقرآن. الآن أنا أعيش في الولايات المتحدة وأزور كل المساجد وأنتقل بالرحلات إلى بلاد كثيرة من أجل القرآن. سبحان الله، كل هذا ببركة القرآن انتقلنا من حال إلى حال. Kemudian beliau menceritakan tentang kefakiran, ketidakmampuan beliau dari segi ekonomi saat itu dan kesempitan hidup yang dialami oleh beliau saat itu, terutama pada hal ketika beliau ingin membayar ongkos angkutan umum. Coba bayangkan, sudah punya istri, anak satu, ongkos naik mobil umum saja tidak bisa. Bahkan beliau ini berhutang kepada teman-temannya hanya untuk apa? Hanya untuk bisa mendapatkan ongkos naik mobil. Jadi memang di Mesir saat itu, dan bahkan sampai sekarang memang sebagian besar ditimpa dengan kemiskinan. Dan saat itu beliau sangat-sangat susah sekali. Coba bayangkan, untuk ongkos naik angkot atau naik PT saja itu sangat susah untuk didapatkan. Saat itu bahkan mengutang dari temannya untuk bisa sampai ke ma'hadnya, ke pesantrennya. Juga ada kesulitan yang lain, yaitu ketika orang PLN di sini mencatat ya biaya iuran PLN, iuran listrik setiap bulan. Datang ke rumahnya beliau, syukur itu apartemen. Tapi jangan dibayangkan apartemennya sebagus apartemen di Jakarta. Tidak, apartemen di Mesir itu sangat-sangat sederhana, sangat-sangat terbatas. Didatangi oleh petugas listrik, dimintai sudah menunggak listriknya dan harus membayar. Diberikan kwitansi ini tunggakannya. Dan besarnya itu 3 jini. 3 jini itu dikali 500 rupiah berapa? 15 ribu. Iya. 15 rupiah. Iya. Berapa? 15 ribu. Ya. Yes, 3 jini di Mesir itu sangat-sangat sedikit. Tapi beliau tidak punya uang. Sampai petugas listriknya bilang 3 Juni tidak ada. 3 pon Mesir tidak ada uangnya. Ya beliau ini memang saya tidak punya uang. Tidak bisa. Jadi beliau sampai tidak bisa membayar listriknya diputuskan.
Makanya listriknya diputuskan. Gara-gara luar biasa, memang tidak punya apa-apa. Bayangkan sudah punya istri, sudah punya anak, sampai untuk bayar listrik pun tidak bisa. Ini diputuskanlah listriknya. Namun subhanallah, masya Allah, dengan keberkahan Al-Quran, Syekh bisa sekarang tinggal di Amerika Serikat bersama dengan keluarganya. Dan alhamdulillah dengan keberkahan Al-Quran bisa menjelajahi seluruh negara yang ada di dunia ini. Terutama di wilayah di Amerika Serikat itu beliau sudah mengunjungi semua negara bagian ada di Amerika Serikat untuk menjadi imam sholat, untuk mengajarkan Al-Quran. Itu tentu dengan keberkahan Al-Quran. Alhamdulillah dengan keberkahan Al-Quran beliau bisa berpindah dari keadaan yang kemarin menuju keadaan hari ini. Itu menandakan bahwa Al-Quran penuh bila keberkahan. Yang mungkin dulunya miskin, mungkin dulunya fakir, akan kaya dengan keberkahan Al-Quran, sebagaimana yang telah dirasakan oleh beliau sendiri. Nah, لا أطيل عليكم لأن هذا الموضوع فيه تفاصيل كثيرة. أقول في النهاية إن هذا القرآن من فاز بحفظه وتلاوته وتعليمه فاز بخيري الدنيا والآخرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها الشباب، يا من تريدون السعادة هنا في هذا القرآن. إذا أردت الغنى فالغنى في القرآن، إذا أردت السعادة مع القرآن، إذا أردت راحة البال فهي في القرآن الكريم. فحامل القرآن لا يضام أبدا، لا يخشى الفقر ولا يخشى الهم ولا الغم ولا الحزن، وتجده سعيد. الناس كلها يشتكون، هذا يشتكي الفقر، وهذا يشتكي المرض، وهذا يشتكي مشاكل الأولاد، وهذا يشتكي مشاكل الزوجة، وهذا يشتكي مشاكل العمل، إلا صاحب القرآن لا يشتكي، لأن في صدره كلام الله عز وجل. فهذا الكتاب يسعد من أخذ به وتعلمه وعمل به. Kemudian terakhir beliau tidak berpanjang lebar. Intinya beliau ingin mengatakan bahwa sungguhnya Al-Quran itu barang siapa yang menghafalnya, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka itu adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu, wahai para pemuda, wahai para anak muda, mau kebahagiaan dengan Al-Quran. Wahai anak muda, mau kaya dengan Al-Quran. Mau kemudahan urusan, maka dengan Al-Quran. Orang yang selalu bersama Al-Quran, insya Allah tidak akan selalu merasa sedih. Orang yang senantiasa bersama Al-Quran tidak akan dadanya itu merasa sesak dengan kesempitan hidup. Semua boleh mengeluh tentang permasalahan anak dan istri. Semua bisa mengeluh tentang persoalan kehidupan. Semua bisa mengeluh tentang persoalan kesehatan yang menimpa kita. Semua bisa mengeluh dengan persoalan musibah dan bencana yang menimpa kita, kecuali sahibul Quran. Orang yang senantiasa bersahabat, mencintai, mempelajari Al-Quran tidak akan pernah merasakan kesedihan dan kesempitan hidup. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, pada hari kiamat nanti, yuqalu liqari'il Quran, akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, maka naiklah ke tingkat yang paling atas, warattil kama kunta turattilu fid dunya,
dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana engkau mentartilkannya waktu di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di akhirat sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Maka itulah yang Syekh Hasan Muhammad Shalih sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau kita ambil faedahnya, dan malam hari ini yang hadir pada malam ini insyaallah akan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah beliau akan membacakan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi mungkin banyak yang belum tahu siapa beliau ya. Nanti kalau setelah pulang dari acara ini bisa dicari di YouTube ya. Tulis namanya Syekh Hasan Shalih, akan dijumpai puluhan ribu video ya. Jadi beliau sudah punya followers, subscribers sampai jutaan ya. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita langsung mendengarkan bacaan beliau. Tafadhal.